Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Apa itu bentuk kuadrat sempurna? Untuk memahami ini kita bisa perhatikan ilustrasi di bawah ini ya, bahwa bilangan kuadrat sempurna itu contohnya seperti 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Kenapa 1? Karena 1 ini bisa dinyatakan dengan 1 kuadrat. 4 bisa dinyatakan dengan 2 kuadrat. 9 bisa dinyatakan dengan 3 kuadrat. 16 bisa dinyatakan dengan 4 kuadrat. Kemudian 25 itu bisa dinyatakan dengan 5 kuadrat, dan 36 ini bisa dinyatakan dengan 6 kuadrat. Jadi ini merupakan bilangan-bilangan kuadrat sempurna. Sekarang gimana kalau bentuk kuadrat sempurna? Untuk memahami pengertian bentuk kuadrat sempurna ini, kita bisa perhatikan ilustrasi di bawah ini ya. Bahwa misalnya kita punya x tambah 3 kuadrat. X tambah 3 kuadrat ini artinya x tambah 3 dikalikan dengan x tambah 3. Ya, ini merupakan perkalian 2 suku 2 ya. Yang pertama dikalikan itu adalah x kali x, ini sama dengan x kuadrat. Kemudian x kali 3, x sama dengan 3x. 3 kali x sama dengan 3x. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Yang bisa dijumlahkan adalah 3x tambah 3x, sehingga ini menjadi x kuadrat tambah 6x tambah dengan 9 ya. Ini sama dengan tadi, sama dengan x tambah 3 kuadrat. Nah, x kuadrat tambah 6x tambah 9 ini disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Kenapa? Karena x kuadrat tambah 6x tambah 9 ini bisa dinyatakan dengan x tambah 3 kuadrat ya. Jadi yang merupakan bentuk kuadrat sempurna karena dia bisa dinyatakan dengan x tambah 3 kuadrat. Nah, sekarang tidak semua bentuk kuadrat itu merupakan bentuk kuadrat sempurna ya. Bagaimana ciri-ciri suatu bentuk kuadrat sempurna? Ini kita bisa lihat di sini ya. Seperti contoh tadi bahwa x kuadrat tambah 6x tambah 9 ini merupakan bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi ciri suatu bentuk kuadrat sempurna dari sini ya, bahwa nanti di sini sebagai c-nya itu didapat dari 1/2 kali 6 terus dikuadratkan. Jadi di sini dapat dari di sini dibagi 2 terus dikuadratkan ya. Kita lihat, jadi 9 ini dapat dari 1/2 kali 6 terus dikuadratkan. Apa? Karena 1/2 kali 6 kuadrat sama dengan ya 3 kuadrat itu sama dengan 9 ya. Jadi ini sama dengan 9 ya. Ini sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 3 kuadrat ya, atau sama dengan x tambah 3 kuadrat ya. Kemudian yang kedua, apakah ini suatu bentuk kuadrat sempurna? Jadi untuk memastikannya kita lihat di sini bahwa ternyata 36 ini itu dapat dari 1/2 kali 12 terus dikuadratkan. 1/2 kali 12 dikuadratkan ya. Ini sama dengan 1/2 kali 12 dikuadratkan. Kenapa? Karena 1/2 kali 12 dikuadratkan ini sama dengan 6 kuadrat atau sama dengan 36. Sehingga ini menjadi x kuadrat tambah 12x tambah 6 kuadrat ya. Ini sama dengan x tambah 6 kuadrat ya. Jadi x kuadrat tambah 12x tambah 6 ini merupakan bentuk kuadrat sempurna sebab bisa dinyatakan dengan x tambah 6 kuadrat. Sekarang bagaimana cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna? Misalkan kita punya suatu bentuk kuadrat x kuadrat tambah 8x ya. Ini tambah berapa di sini supaya ini menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi kalau kita lihat pada contoh yang sebelumnya tadi, ini supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna maka di sini harus ditambah dengan 1/2 kali 8 ini terus dikuadratkan ya. Jadi ini, jadi x kuadrat tambah 8x itu harus ditambah dengan 1/2 kali 8 terus dikuadratkan ya. Sama dengan x kuadrat tambah 8x tambah 4 kuadrat ya. 4
4 kuadrat sama dengan 16 ya. Sehingga X kuadrat tambah 8X ini harus ditambah dengan 16 supaya dia menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Terus X kuadrat tambah 8X tambah 4 kuadrat ini bisa dinyatakan dengan X tambah 4 kuadrat ya. X tambah 4 kuadrat. Sehingga X kuadrat tambah 8X tambah 16 ini sama dengan X tambah 4 kuadrat. Kemudian yang kedua ya, X kuadrat kurang 16X tambah berapa di sini supaya dia menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Sama seperti contoh yang di atas tadi, untuk menjadi bentuk kuadrat sempurna maka X kuadrat kurang 16X ini harus ditambahkan dengan setengah kali negatif 16 ini terus dikuadratkan ya. Jadi setengah kali negatif 16 dari sini terus dikuadratkan ya. Ini sama dengan X kuadrat kurang 16X tambah setengah kali negatif 16 itu negatif 8 ya, negatif 8 kuadrat. Negatif 8 kuadrat itu adalah 64 ya. Jadi X kuadrat kurang 16X ini harus ditambah dengan 64 supaya dia menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, X kuadrat kurang 16X tambah negatif 8 kuadrat ini bisa dinyatakan dengan X tambah negatif 8 kuadrat ya. Nanti positif dan negatif ini sama saja dengan X kurang 8 kuadrat. Sehingga bentuk kuadrat X kuadrat kurang 16X tambah 64 ini bisa dinyatakan dengan X kurang 8 kuadratnya. Sekarang dengan menggunakan konsep melengkapi bentuk kuadrat sempurna ini kita bisa gunakan untuk menentukan akar-akar sebuah persamaan kuadratnya. Sekarang bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna ya. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu pindahkan konstanta C ke ruas kanan. Yang kedua, bagi kedua ruas dengan A atau koefisien dari X kuadrat. Yang ketiga, hitung 1/2 kali B per A kuadrat dan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya. Yang keempat, faktorkan ruas kanan sebagai kuadrat binomial dan sederhanakan ruas kanan. Yang kelima, selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan. Jadi, ada 5 langkah yang harus dilakukan untuk menentukan akar-akar sebuah persamaan kuadrat dengan menggunakan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna ini. Nah, sebagai contoh, ya, di sini dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 8X kurang 9 sama dengan 0. Ya, jadi di sini kita punya persamaan kuadrat adalah X kuadrat tambah 8X kurang 9 sama dengan 0. Ya. Tadi langkah yang pertama adalah kita memindahkan C ke ruas kanan. Ya. Di sini A-nya 1, B-nya 8 dan C-nya negatif 9. Ya. Jadi kalau kita pindahkan C bar sama saja kita memindahkan negatif 9 ya. Jadi negatif 9 kalau pindah ke sebelah kanan dia berubah tanda jadi positif. Sehingga menjadi X kuadrat tambah 8X itu sama dengan 9 positif. Kemudian langkah yang kedua kita bagi kedua ruas dengan A ya. Karena di sini A-nya sama dengan 1, berarti hasilnya tetap. Kalau kita bagi 1 sama saja dengan X kuadrat tambah 8X sama dengan 9 ya. Sekarang yang berikutnya X kuadrat tambah 8X ini harus ditambahkan berapa di sini supaya dia menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ya tadi sudah ya bahwa supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna maka di sini harus ditambahkan dengan 1/2 kali 8 terus dikuadratkan. 1/2 kali 8 dikuadratkan ya. Sekarang karena di sini di ruas kiri kita tambahkan dengan 1/2 kali 8 dikuadratkan, maka di ruas kanan juga harus ditambahkan dengan 1/2 kali 8 dikuadratkan ya. Ini tidak berubah nilai karena pada kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan yang sama, bilangan positif yang sama. Sekarang ini menjadi X kuadrat tambah 8X, ini 1/2 kali 8 ini sama dengan 4 kuadrat. Kemudian ini menjadi 9 tambah ini sudah 4 kuadrat. 4 kuadrat. Nah, X kuadrat tambah 8X tambah 4 kuadrat ini sama dengan X tambah 4 kuadrat. Ini sama dengan 9 tambah 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 sehingga X tambah 4 kuadrat itu sama dengan 9 tambah 6 25 ya. Sekarang kalau X tambah 4 kuadrat sama dengan 25 maka X tambah 4 sendiri itu sama dengan
plus minus akar 25. Jadi pangkat 2 pindah jadi akar. Tetapi plus minus, akarnya itu ada dua nilai, ya, bisa positif bisa negatifnya. Jadi plus minus akar 25 atau X tambah 4 sama dengan plus minus 5. Karena akar 25 sama dengan 5 ya. Kalau X tambah 4 sama dengan plus minus 5 berarti X saja itu sama dengan plus minus 5. Ini tambah 4-nya pindah jadi kurang 4 ya. Sekarang kita dapatkan X sama dengan plus minus 5 kurang 4. Nah, untuk X yang pertama kita ambil yang positifnya ya, 5 yang positif ya. Sehingga X sama dengan 5 positif terus dikurangi dengan 4 ini, itu sama dengan 1. Sedangkan X yang keduanya kita ambil yang negatifnya ya, sehingga X2 sama dengan negatif 5 dikurang 4 sama dengan negatif 9 ya. Jadi kita dapatkan di sini akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah 1 dan negatif 9. Kemudian contoh yang kedua, dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Dari sini kita punya persamaan itu adalah X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Langkah yang pertama tadi kita pindahkan C ke ruas kanan ya. Karena sini C-nya 6, berarti pindah dia jadi negatif 6. Sehingga kita dapatkan X kuadrat kurang 5X sama dengan negatif 6. Kemudian langkah yang kedua, kita bagi kedua ruas dengan A. Di sini A-nya adalah 1, sehingga X kuadrat kurang 5X dibagi 1 itu hasilnya tetap. Kemudian negatif ini bagi 1 juga hasilnya tetap. Tetap X kuadrat kurang 5X sama dengan negatif 6. Sekarang X kuadrat kurang 5X ini harus ditambah berapa di sini supaya dia menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Sama dengan cara yang sebelumnya tadi, supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna maka X kuadrat kurang 5X ini harus ditambahkan dengan 1/2 kali negatif 5 ya, ini 1/2 kali negatif 5 terus dikuadratkan. 1/2 kali negatif 5 terus dikuadratkan. Sekarang karena di ruas kiri kita tambahkan dengan 1/2 kali negatif 5 kuadrat, berarti di sisi ruas kanan juga harus ditambah dengan bilangan yang sama ya, ditambahkan dengan 1/2 kali negatif 5 kuadratnya supaya tidak merubah nilai ya. Sekarang 1/2 kali negatif 5 ini kan sama dengan negatif 5/2 ya, sehingga X kuadrat kurang 5X sama dengan negatif 5/2 kuadrat itu sama dengan negatif 6 tambah dan juga 1/2 kali negatif 5 sama negatif 5/2 dikuadratkan. X kuadrat kurang 5X tambah negatif 5/2 kuadrat ini sama dengan X tambah negatif 5/2 kuadrat ya. Ini sama dengan negatif 6 tambah negatif 5/2 dikuadratkan ini sama dengan negatif 5/2 kali negatif 5/2 sama dengan 25/4 ya. Nah, sekarang ini menjadi X tambah negatif 5/2 kuadrat sama dengan ya. Ini kita jumlahkan berarti sampai penyebutnya ya. Karena ini penyebut 4, berarti ini harus penyebut 4 juga. Artinya berapa dibagi 4 itu sama dengan negatif 6 ya. Itu ternyata negatif 24 ya. Negatif 24 dibagi 4 ini sama dengan negatif 6 ya. Terus tambah dengan 25/24. Nah, ini nanti positif dan negatif jadi negatif, sehingga X kurang 5/2 kuadrat ini sama dengan negatif 24/4 tambah 25/4 itu sama dengan 1/4. Sama 1/4 ini. Sehingga untuk X kurang 5/2 saja ini sama dengan plus minus akar 1/4. Selalu plus minus akar 1/4. Jadi kalau pangkat 2 pindah jadi plus minus akar ya. Jadi plus minus akar 1/4. Atau X kurang 5/2 sama dengan plus minus akar 1/4 ini sama dengan 1/2. Itu kalau X kurang 5/2. Kalau X saja berarti sama dengan plus minus per 2, terus negatif 5/2 ini itu pindah jadi positif 5/2 ya. Sama dengan tadi, nanti kita dapatkan dua nilai X. Untuk X yang pertama atau X satunya kita ambil yang positifnya. Yang positif adalah positif 1/2 tambah 5/2 ya, ini sama dengan 6/2 sama dengan 3. Sedangkan untuk X yang keduanya kita ambil yang negatifnya, yaitu negatif 1/2 tambah 5/2 ya, ini negatif 1 tambah 5 sama dengan 4 positif, dapat 4/2 itu sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 itu adalah 3 dan 2. Kemudian contoh yang terakhir, dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0 ya.
Di sini kita punya persamaan kuadrat adalah 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0 ya. Langkah yang pertama kita pindahkan C ke ruas kanan. Kita punya C di sini ada negatif 3, jadi kalau pindah dia jadi positif 3. Ya. Kemudian yang berikutnya kita bagi kedua ruas itu dengan A. Kita punya A di sini adalah 2, berarti ini dibagi 2, dibagi 2, juga dibagi 2. Sekarang kalau 2x kuadrat dibagi 2 itu sama dengan x kuadrat saja. 5x dibagi 2 sama dengan 5 per 2x, kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 3 per 2. Ya, jadi kalau kita bagi 2 semua, hasilnya ini, x kuadrat tambah 5 per 2x sama dengan 3 per 2. Langkah selanjutnya, ini, x kuadrat tambah 5 per 2x ditambahkan berapa di sini supaya dia menjadi kuadrat, bentuk kuadrat sempurna. Ya, sama dengan tadi, supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka di sini ditambahkan dengan setengah dari ini. Jadi setengah 1/2 kali 5 per 2 terus dikuadratkan. 1/2 kali 5 per 2 terus dikuadratkan. Ya. Kalau di ruas kiri ditambahkan dengan 1/2 kali 5 per 2 dikuadratkan, maka di ruas kanan juga harus ditambahkan dengan 1/2 kali 5 per 2 kuadrat. 1/2 kali 5 per 2 itu sama dengan 5 per 4. Ya. Sehingga ini menjadi x kuadrat tambah 5 per 2x tambah 5 per 4 kuadrat. Ya. Ini sudah 3 per 2 tambah ini tadi 5 per 4 kuadrat. Ya. X kuadrat tambah 5 per 2x tambah 5 per 4 kuadrat ini sama dengan x tambah 5 per 4 kuadrat. Ya. Ini sama dengan 3 per 2 tambah 5 per 4 kuadrat sama dengan 25 per 16. Ya. Sekarang ini adalah pecahan. Ini penyebutnya belum sama, maka disamakan penyebutnya. Ini 16, berarti ini kita pakai penyebut 16. Supaya jadi 16, berarti ini 2 harus dikali dengan 8. Ya, sebab 2 kali 8 sama 16. Kalau penyebutnya dikali 8, berarti 9 juga dikali 8. Ya. Jadi 3 kali 8 sama 24. Sehingga kita dapatkan x tambah 5 per 4 kuadrat sama dengan 24 per 16 tambah 25 per 16. Ya. Ini dapat dari 3 kali 8, dapat dari 2 kali 8. Ya, 24 per 16. Atau x tambah 5 kuadrat itu sama dengan, ini kalau dijumlahkan dapat 49 per 16. Ya, jadi kita dapatkan x tambah 5 per 4 kuadrat sama dengan 49 per 16. Dengan demikian, kalau x tambah 5 per 4 saja, ini sama dengan plus minus akar 49 per 16. Atau x tambah 5 sama dengan plus minus 7 per 4. Itu kalau x tambah 5 per 4. Berarti kalau x saja, ini sama dengan plus minus 7 per 4. Ini positif 5 per 4, pindah dia jadi negatif 5 per 4. Ya, sama dengan tadi. Di sini kita mendapatkan dua nilai x, yaitu untuk x yang pertama kita ambil yang positifnya ya. Berarti positif 7 per 4, ini dikurangi dengan 5 per 4. Sama dengan 2 per 4, itu sama dengan 1/2. Sedangkan untuk x2 nya kita ambil yang negatifnya, yaitu negatif 7 per 4 dikurangi dengan 5 per 4. Negatif 7 per 4 dikurangi 5 per 4, itu sama dengan negatif 12 per 4. Sama dengan negatif 3. Dengan demikian, akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0, itu adalah 1/2 dan negatif 3. Baik, demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.